Ia bukan bagian dari 12 murid yang setiap hari berjalan bersama Yesus. Namun, namanya tercatat sebagai saksi penting dalam sejarah gereja mula-mula. Ia pernah gagal dan ditinggalkan karena ketidaksetiaan. Namun kelak ia dipulihkan dan dipakai Tuhan untuk menulis salah satu Injil. Dalam bahasa Latin, Markus berarti kuat atau seorang pejuang. Namun ia juga dikenal dengan nama Ibrani, Yohanes atau Yohanan, yang berarti Tuhan yang murah hati. Markus adalah putra dari seorang perempuan bernama Maria di Yerusalem. Rumah mereka yang luas dijadikan tempat berkumpulnya jemaat mula-mula, bahkan tempat doa ketika Petrus dilepaskan dari penjara. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Markus juga memiliki hubungan keluarga dengan Barnabas, seorang pemimpin gereja, mula-mula yang dihormati dan rekan pelayanan Paulus. Perjalanan Markus dalam pelayanan penuh lika-liku. Awalnya ia mengikuti Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi pertama, tetapi di tengah jalan ia meninggalkan mereka di Pamfilia. Tindakan ini membuat Paulus menilai Markus tidak dapat diandalkan, dan hal ini memicu perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Barnabas kemudian membawa Markus ke Siprus, sementara Paulus memilih Silas untuk menemaninya. Namun kisah Markus tidak berhenti pada kegagalan. Waktu berjalan, dan ia dipulihkan. Hubungan dengan Paulus pun kembali erat, bahkan Paulus menyebut Markus sebagai orang yang berguna bagi pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 11. Markus kemudian menjadi rekan dekat Petrus. Rasul Petrus menyebut Markus dengan sebutan, anakku, 1 Petrus 5 ayat 13. Dan dari kesaksian Petrus inilah Markus menulis Injilnya. Injil Markus adalah Injil yang paling singkat, ditulis dengan gaya cepat dan lugas serta penuh dengan frasa segera, seolah hendak menekankan Yesus sebagai Mesias yang bergerak dengan otoritas ilahi, bukan sekadar guru atau penyembuh. Pesan yang paling kuat dari Injil Markus berpuncak di salib. Di sana, bukan orang Yahudi, melainkan seorang perwira Romawi yang mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah. Markus 15 ayat 39. Seakan Markus ingin menegaskan bahwa identitas Yesus hanya dapat dipahami lewat penderitaan dan kematiannya. Tradisi gereja menyebut Markus sebagai pendiri gereja di Alexandria, Mesir. Dari sana Injil berkembang pesat ke Afrika Utara. Markus diyakini wafat sebagai martir pada abad pertama. Hidup Markus meninggalkan pelajaran mendalam. Kegagalan tidak mengakhiri panggilan. Dari seorang yang pernah lari mundur, ia dipakai untuk menulis kabar baik yang abadi. Pesan Injilnya jelas, Yesus adalah Mesias yang menderita, dan setiap murid dipanggil untuk mengikuti jalan salibnya.